Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas mengenai peluang di pertemuan pertama di kelas 3. Sekalipun kita masih belajar secara online, tapi saya kira itu tidak membuat kita tidak belajar matematika. Nah, peluang itu sebenarnya ada beberapa pembahasan gitu ya, tapi kali ini yang pertemuan pertama kita membahas mengenai kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan tidak perlu saya membahas mengenai rumusnya karena memang ini agak mudah dipahami. Nah, di sini saya mengambil soal ini. Soalnya ini agak mudah gitu. Tunggu dulu ya, saya perbaiki dulu. Sorry. Nah, ini soalnya. Saya agak perbesar dulu supaya mudah untuk dilihat. Gini aja mungkin sudah cukup. Nah, sekarang ini soal pertama mengenai kaidah pencacahan. Nah, coba perhatikan baik-baik soal ini. Kalau dalam soal di sini, pada saat diadakan pemilihan ketua kelas dan sekretaris kelas, ini kan biasanya ada pemilihan ketua kelas nih dan sekretaris ya. Ini ada ketua, kemudian ada sekretaris gitu. Tapi ketua kelas itu ada 3 calon. Ini ada 3 calon ketuanya. Kemudian ini ya, kemudian untuk sekretaris itu ada 5 calon. Nah, yang ditanyakan ini berapa banyak ketua dan sekretaris yang mungkin bisa terpilih. Nah, kalau melihat soal ini kan sebenarnya hanya ada 3 dengan 5 ya dalam angka tersebut. Maka paling gampang nih, kita hanya melihat bahwa ada tiga calon ketua dan ada 5 calon ketua. Maka langsung saja 3 dikali 5. Nah, ini sama dengan 15. Berarti berapa banyak yang terpilih? Maka yang terpilih itu hasilnya sama dengan 15. Begitu. Jadi mudah sekali ya. Nah, sekarang kita ambil soal berikutnya nomor 2. Saya ambil copy dulu soalnya supaya bisa dikerjakan. Nah, ini saya kopas ya. Ini kayaknya harus diganti menjadi 2. Gitu aja mungkin. Kemudian saya perbesar dulu supaya lebih mudah untuk dilihat. Sorry. Nah, ini soalnya mungkin terlalu besar. Nah, ini soal yang kedua. Suatu panitia, kepanitiaan nih yang dibahas. Suatu panitia yang terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan akan dibentuk dari 10 orang. Jadi ada 1 laki-laki, kemudian ada 1 perempuan. Ini akan dibentuk 10 orang laki-laki dan 6 perempuan. Yang ditanyakan ini adalah berapa banyak membentuk panitia. Nah, kalau di sini ada 10 orang laki-laki ya. Nah, ini ya. Kemudian ada 6 perempuan. Terus yang ditanyakan tuh berapa banyak yang dibentuk kepanitiaannya. Maka di ini langsung saja berarti 10 dikali 6. Berarti ini sama dengan 60. Berarti ada 60 cara. Ada 60 cara. Nah, itu saja. Saya kira mudah banget kalau yang seperti ini soalnya. Yang penting dipahami. Jangan terlalu terkecohkan yang ada satu, tidak semua angka digunakan dalam matematika. Karena yang paling
pertama kita harus memahami dulu soalnya, karena di sini tadi soalnya 10 laki-laki dan 6 orang perempuan, jadi berapa banyak. Kemudian yang soal berikutnya, ini soal terakhir nih. Ini contoh soal yang saya kasih, dan mungkin ini agak lebih menantang. Jadi jangan biasakan kalau matematika itu susah, tapi selalu berpikiran bahwa matematika itu menantang, begitu. Nomor 3 ini ya, saya perbesar lagi supaya mudah dilihat. Nah, sekarang nih soal ketiga, saya taruh di sini. Soal 3 di sini, berapa banyak bilangan yang terdiri? Kalau misalnya bilangannya itu ada 4 angka. Ini ingat, ini ada 4 angka. Kemudian ada yang disusun dari 1, 2, 3, 4, dan 5 tanpa ada pengulangan. Nah, coba perhatikan, kan ada 4 angka. Kita bisa membuat kolom atau kotak-kotak gitu ya. Ada 4 kotak. Kenapa kita buat 4 kotak? Karena tadi yang diketahui ada 4 angka. Berarti 4 kotak yang kita bisa buat. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang caranya, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini ada 6. Terakhir angka 6. Kita tulis angka 6. Kemudian angka 6 ini tanpa ada pengulangan, berarti ini dihapus. Terus dihapus ya. Kemudian berarti tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. Oh, di sini ada angka 0 sebenarnya. Saya ubah soalnya ya, tapi nggak masalah sih. Ini saya ubah soal ini, saya salah tulis ini. Sebenarnya ada angka 0 di sini. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada angka 0. Kemudian kita tadi sudah saya coret truk gitu ya. Berarti tinggal mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang tersisa ada 6, karena kan kita sudah coret ini. Sebenarnya kan ada 7 ya. Kemudian kita coret, berarti tinggal menjadi 6. Kayak gitu. Terus ini kan tanpa ada pengulangan. Kita coret lagi, ini 5. Tinggal berapa nih? Ada tadi angka 0 di sini, 0, 1, 2, 3, 4. Ya, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Ada 4. Ada 5 sebenarnya. Ini tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita hitung lagi mulai dari 1, dari 0. 1, ini kan 1 ya. 1, 2, 3. Aduh, nggak jalan kursornya. Ini kita hitung dari 0. 0, ini kan 0, 1. Kemudian yang kedua, yang angka 1 ini 2, 3, 4, 5. Berarti ada. Kemudian kita tulis angka 5. Ini. Nah, sekarang kita coret lagi, kan tanpa ada pengulangan. Kita hapus lagi ini angka 4. Tinggal berapa nih? Kita mulai berhitung dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 di sini. Ini sudah lama enggak pakai alatnya, jadi saya sudah agak kaku pakainya. Ini 4. Nih 4 ya. Nah, sekarang kita tinggal tulis angka-angka berapa di sini? 6, 6, 5, 4. Nah, ini tinggal dikalikan 6. Dikali 6, kemudian dikali 5, kemudian dikali 4. Ini sama dengan 6 kali 6, 36, kemudian dikalikan 5, kemudian dikali 4, berarti sama dengan 720. 720 hasilnya.
ini yang kedua ya. Jadi hasilnya itu 720. Hasilnya 720 gitu. Berarti berapa cara yang kemudian digunakan? Berarti ada 720 cara. Nah, berarti ini yang kita. Nah, itu ini saya kira cukup untuk 3 soal. Dan saya sudah kasih tugas, tinggal kalian kerjakan sendiri. Cuma ada 3 soal, walaupun nomor 3 itu terdiri dari A dan B. Nah, saya harap kalian bisa mengerjakannya dengan benar. Dan kalaupun misalnya agak kesulitan tadi, coba diputar ulang lagi video ini. Yang jelas usahakan saja. Kalau misalnya belum mengerti, ya kalian bisa bertanya sama temanmu yang sudah mengerti. Tidak menjadi masalah kalau kalian kerjasama dengan teman, karena ini bukan ujian, ini baru mengerjakan soal latihan. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.